Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulfikri Nurliansah. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya izin menyampaikan materi tentang komponen input dan output pada komputer. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian komponen dan input atau yang disebut juga input device. Perangkat input atau perangkat masukan atau disebut juga input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Sehingga risiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil. Dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Kemudian ada perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya pun semakin besar. Contoh-contohnya yang pertama dari komponen input device adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Sebenarnya untuk ada alternatif lain apabila tidak ada keyboard, misalnya keyboardnya rusak atau ada kendala, fitur Windows biasanya sudah menyediakan on-screen keyboard. Tapi untuk menggunakan on-screen keyboard ini, kita memerlukan satu komponen input device lagi yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini dia komponen yang sangat penting, yaitu adalah mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Nah, biasanya mouse yang zaman sekarang itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu mouse yang bertipe USB dan yang kedua adalah mouse yang menggunakan wireless. Cara kegunaan mouse yang menggunakan wireless adalah kita harus membeli sebuah baterai dan kemudian ada sebuah slot USB, maka kita hanya cukup mencolokkan saja ke komputernya, maka mouse wireless itu akan menyala. Baik, selanjutnya ada joystick. Yaitu joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Nah, bentuk joystick juga hampir sama seperti mouse, yaitu ada yang menggunakan kabel USB dan ada juga yang menggunakan wireless. Biasanya menggunakan wireless itu biasanya dihubungkan dengan sistem Bluetooth yang dihubungkan kepada komputer atau laptop. Yang selanjutnya ada touchpad. Touchpad merupakan alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerak-gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Nah, biasanya touchpad ini digunakan pada saat-saat misalnya kalian lupa untuk membawa mouse. Nah, selagi touchpad kalian bisa menyala, maka kalian bisa menggunakan touchpad sebagai cara alternatif untuk menggunakan mouse. Selanjutnya ada CD atau compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. Nah, biasanya untuk zaman-zaman sekarang ini CD atau compact disc itu sudah jarang dipakai karena sudah ada teknologi flash disk.
Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem ini bervariasi, ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer, dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Untuk menggunakan modem tipe USB ini adalah kita hanya mencolokkan saja ke komputer dan USB, dan untuk menggunakan jaringan internet kita harus menyediakan layanan internet seperti kuota atau kartu handphone misalnya. Nah, baru kalian bisa menggunakan internet. Dan untuk menggunakan fitur untuk yang menggunakan fitur Wi-Fi, kita itu harus menyambungkan menggunakan kabelan agar bisa menyebarkan jaringan internet. Kemudian yang ketujuh ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Bahkan sekarang ada yang lebih dari 32 GB, yaitu 64 GB, dan masih banyak lagi. Kemudian ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC Anda bisa memasang alat ini di CPU. Sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian samping. Dan untuk laptop yang terbaru itu zaman sekarang sudah tidak ada lagi slot DVD atau ROM, karena mungkin pada zaman sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan CD. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian komponen input device dan contoh-contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian output device. Perangkat output device adalah perangkat yang berfungsi sebagai menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan biasanya berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Perangkat output yang akan saya bahas kali ini bisa cukup luas cakupannya, mencakup perangkat yang bisa terhubung ke komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya. Perangkat output device yang pertama adalah layar monitor. Jenis layar monitor adalah CRT, plasma display, monitor, dan LED monitor. Pada umumnya, fungsi dari sebuah monitor adalah menampilkan video grafis yang telah diolah sebelumnya oleh perangkat mesin terkait. Keluaran yang dihasilkan biasanya berupa gambar, tulisan, hingga video. Yang kedua ada speaker. Perangkat yang satu ini memang sangat sering kita jumpai di berbagai toko elektronik. Perangkat suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya. Ada cukup banyak jenis dari pengeras suara, diantaranya subwoofer, woofer, mid-range, tweeter, full range. Secara umum, fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang didengarkan oleh telinga manusia normal. Dan untuk speaker juga terdiri dari dua jenis, yaitu speaker yang menggunakan USB dan slot jack, dan ada juga yang berbentuk wireless. Kemudian ada printer. Perangkat output berupa printer mungkin sudah cukup kenal di kalangan masyarakat karena memiliki fungsi yang sangat vital. Bahkan banyak orang yang membeli perangkat printer untuk keperluan pribadi. Yang keempat yaitu proyektor. Proyektor memancarkan output pada layar presentasi berupa tampilan grafis. Berbagai jenis LCD yang harus kalian ketahui adalah pertama proyektor LCD, yang kedua proyektor CRT atau cathode ray tube, yang ketiga digital proyektor, yang keempat proyektor LCOS, yang kelima proyektor DLP. Fungsi dari LCD proyektor adalah sebagai media informasi, sebagai media presentasi, dan sebagai pemutar video pada layar yang telah tersedia. Nah, biasanya apabila kita ingin menggunakan proyektor ini, harus menggunakan kabel HDMI yang dicolokkan kepada laptop atau komputer. Dan sekarang juga biasanya sudah banyak yang menggunakan wireless pada proyektor. Selanjutnya ada headphone. Headphone yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan suara langsung ke kuping.
Fungsi umum dari perangkat keluaran yang satu ini adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang suara, hampir sama seperti speaker. Yang membedakan adalah keras suara. Headphone hanya bisa kita dengar sendiri, sedangkan speaker terdengar lebih luas. Dan untuk perbedaan yang signifikan dari headphone dan headset adalah apabila headphone itu tersedia mikrofon di sebelah sini, dan apabila headset itu hanya sini aja, hanya komponennya saja. Dan untuk earphone yang seperti yang saya sedang gunakan ini namanya earphone. Kemudian ada interactive flat panel display. Interactive flat panel display memiliki fungsi untuk menampilkan gambar beresolusi tinggi, gambar tebal, tajam, dan jelas. Perangkat output ini biasanya digunakan untuk ruang kelas pengganti papan tulis konvensional. Tetapi di Indonesia belum banyak yang mengadopsi teknologi ini. Biasanya negara yang menggunakan interactive flat panel display adalah negara Jepang. Kemudian yang ketujuh ada soundcard. Soundcard memiliki fungsi untuk menghasilkan suara dari sistem komputer sehingga didengarkan melalui perangkat speaker dan headphone. Setiap perangkat komputer memiliki soundcard. Ada yang onboard dan ada juga yang kartu ekspansi soundcard. Nah, kalau ada yang berbentuk seperti USB itu namanya itu USB soundcard. Fungsinya hampir sama. Kemudian yang terakhir ada VGA card. VGA card atau kartu grafis memiliki fungsi untuk mengolah grafis komputer sehingga bisa ditampilkan pada monitor. Untuk para gamer, tentu VGA ini menjadi perangkat output wajib karena berkaitan dengan kualitas gambar frame dan frame rate grafis. Dan untuk tipe VGA sendiri juga ada yang onboard dan juga ada yang eksternal. Kalau yang eksternal itu yang seperti di gambar, yaitu bisa dicabut dipasang dan juga bisa di-upgrade untuk PC. Dan untuk VGA onboard itu biasanya untuk laptop, jadi sudah tidak bisa di upgrade lagi, jadi harus ganti saja ke PC kalau ingin menggunakan VGA eksternal atau misalnya membeli perangkat khusus untuk menyambungkan VGA eksternal. Baik, sekian materi dari saya tentang komponen input dan output device. Semoga dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.